Pasca ditetapkannya Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus kematian Vina dan Eki, teka-teki tragedi berdarah 8 tahun lalu itu pun terasa semakin rumit. Sejak diperlihatkan ke publik oleh pihak kepolisian, Peggy yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki terus membantah dan membela diri bahwa dirinya bukan pembunuh Vina dan Eki. Kemunculan Peggy pun memicu sejumlah pihak tiba-tiba mengklaim dirinya menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki. Satu persatu muncul orang-orang yang menyebut Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Namun dari pihak Peggy juga bermunculan orang-orang yang membela Peggy. Polisi telah memeriksa 3 orang saksi yang merupakan teman Peggy. Tak hanya itu, Saka Tatal, salah satu pelaku yang kini telah bebas, juga mengeluarkan pernyataan mencengangkan. Saka menyebut Peggy yang ditangkap berbeda dengan Peggy yang masuk dalam daftar pencarian orang. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh sama yang difoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Lantas, kesaksian manakah yang akan membuka tabir kematian Vina? Benarkah ada sosok Peggy lain selain Peggy Setiawan? Tim TV One mengabarkan. Kerja di Bandungnya saya lupa namanya, ke rumahnya, bikin rumahnya Pak Aceng. Saya di sana cuma 1 minggu. Pas gajian tanggal 27 Agustus 2016, saya pulang nggak peka. Saya ngomong sama Peggy, Arman, Ibnu sama Robi. Sampai udah angkot datang, saya naik, yang nganter Robi, Ibnu sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Itu tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus. Jam? Tahun 2016. Jamnya? Sekitar jam 8 saya naik angkot. Di Bandung ya? Iya. Ya, memang banyak kesaksian yang muncul ke permukaan, baik saksi yang memang sudah dihadirkan di tahun 2016 ataupun walaupun tidak di persidangan ya, dalam arti diminta keterangan di tahun 2016 dan juga saksi yang baru muncul di tahun 2024. Lantas bagaimana ini pihak kepolisian bisa meramu kesaksian ini dan juga membuka tabir kematian Vina dan juga Eki. Kita akan bergabung dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Irjen Purnawirawan Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas RI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Benny. Kemudian juga ada Bang Teguh Nasrullah, pakar hukum pidana. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Nasrullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik, pagi. kemudian juga bergabung bersama kami Bang Tony RM, kuasa hukum dari saksi-saksi atau Peggy. Selamat pagi. Baik, nampaknya masih terus kita coba hubungi dan nanti akan bergabung bersama kami. Saya mau ke Pak Benny dulu. Pak Benny, kalau melihat ini kan banyak sekali saksi yang muncul ke permukaan begitu ya, baik yang di tahun 2016 sudah berbicara begitu kepada pihak kepolisian ataupun yang baru muncul di 2024 ini. Lantas sebenarnya apakah ini tidak semakin membingungkan juga pihak kepolisian? Akhirnya pihak kepolisian harus meramu seperti apa keterangan saksi-saksi ini, Pak? Ya, yang jelas bikin bingung publik. Iya, betul. Ya, itu pasti. Dulu. Kalau pihak kepolisian, semua saksi yang muncul, bukti yang muncul akan diklarifikasi. Akan di cross check dengan bukti yang lain atau saksi yang lain. Bicara masalah alibi. Ya. Peggy di sana, siapa saksinya? Di sini mengatakan enggak, Peggy di TKP, siapa saja saksinya? Nanti tentunya dikaitkan dengan bukti-bukti yang lain, termasuk HP. HP itu ada teknik namanya seldam. Ketika orang berada di satu tempat, saya dengan Pak Nasrullah, ini titiknya sama ini, handphonenya. Contohnya itu. Kemudian juga jejak digital. Kemudian juga medsos. Medsos ini menjadi penting. Misalkan, dia nggak tahu soal geng motor, jejak digitalnya ada di Instagram dia dan sebagainya. Inilah yang dilakukan Polri saat ini. Tentunya kita mengapresiasi upaya penasihat hukum untuk mencari kebenaran dengan mencari saksi-saksi yang baru, yang belum diperiksa dulu. Kemudian Polri juga memeriksa tambahan pendalaman saksi yang dulu pernah muncul. Ini penting, contohnya yang tidak dihadirkan di pengadilan dipertanyakan. Kenapa enggak masalahnya apa, alasannya apa. Oleh sebab itu ada beberapa pihak yang mengajukan perlindungan ke LPSK untuk yang bersangkutan nanti dapat perlindungan sehingga ketika menyampaikan keterangannya nanti tidak merasa terancam, tidak merasa tertekan
Seperti itu. Iya, baik. Kita juga sudah bergabung bersama kita melalui sambungan daring ada Bang Tony RM selaku kuasa hukum dari Peggy ya? Peggy dan juga saksi-saksi. Peggy dan juga saksi lainnya. Bang Tony, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Bang Tony, kalau kita lihat sejauh ini ada perang kesaksian nih antara yang kemudian menguatkan alibi Peggy dan juga ada yang kemudian membantah alibi tersebut. Nah, salah satu upaya hukum dari Peggy kan kabarnya mau mengajukan pra peradilan agar kemudian masih makin menguatkan nih status Peggy sebagai terperiksa dan juga tersangka saat ini. Sudah sampai mana? Karena kabarnya mau pra peradilan tapi belum terdengar lagi begitu langkahnya. Pra peradilan ya? Ya. Ya. Jadi insya Allah minggu ini ya akan diajukan pra peradilan. Ya. Jadi memang kalau saksi-saksi kita ini bukan mengada-ngada ya. Kami bukan mengada-ngada. Saksi-saksi yang telah dihadirkan, telah memenuhi panggilan Polda Jawa Barat itu memang saksi-saksi ya. Mereka orang lugu, orang kampung, orang polos ya yang tidak mengerti proses hukum, tetapi karena mereka memang mengetahui pada saat kejadian 27 Agustus 2016 Peggy berada di Bandung bersama mereka bekerja sehingga mereka menyampaikan yang sebenarnya ya. Nah, kemudian mengenai pra peradilan mudah-mudahan minggu ini ya karena memang sudah cukup, sudah bukti-buktinya juga sudah kuat ya, sudah kumpulkan semua, maka insya Allah minggu ini akan segera diajukan gugatan pra peradilan. Begitu. Baik, Bang Tony, selain juga upaya pra peradilan, kalau kita menyoroti mengenai kesaksian yang belakangan muncul, ada saksi dari Mel-Mel, kemudian juga di tahun 2016 ada saksi AF begitu ya. Bagaimana Anda meyakinkan, karena saksi-saksi ini bisa mematahkan argumentasi Anda dan juga saksi-saksi lain yang dihadirkan yang meringankan untuk Peggy? Ya, saksi-saksi selain yang dihadirkan sebenarnya ada lagi, Bu, ya. Ada lagi saksi-saksi lain. Nah, nanti akan kami ajukan di persidangan baik di pra peradilan maupun ya kalau sampai terpahitnya sampai lanjut ya penyidikan ini yang mungkin sampai ke persidangan. Bukan, Bang Tony, maksud saya adalah saksi-saksi seperti saksi AF dan juga saksi Mel-Mel yang pernyataannya justru menyudutkan Peggy, gitu, memberatkan Peggy. Saksi AF dan Mel-Mel. Iya, terus maksudnya apa, Bu, pertanyaannya? Ya, ini apa tanggapan Anda selaku kuasa hukum Peggy melihat keterangan saksi AF dan Mel yang bisa memberatkan Peggy? Ya, kalau saksi AF, kami sudah mempunyai argumentasinya, Bu. AF itu, ya, pada tahun 2016, dalam putusan pengadilan, tidak ada kesaksian AF dalam putusan pengadilan. Yang ada adalah kesaksian Rudiana, di mana keterangannya mengutip dari keterangan AF. Perihal Rudiana sebagai ayah korban Muhammad Rizky mendapatkan informasi keberadaan para pelaku itu dari AF. Namun, AF itu dalam pernyataannya hanya melihat kejadian itu dari jarak 100 meter malam ketika ia sedang membeli rokok atau minuman di warung itu. Setelah para gerombolan kelompok motor itu menyerang, melempari, AF kabur karena ketakutan. Dari mana AF bisa mengenali satu persatu wajah pelaku? Itu sejalan ya. Argumentasi saya ini sejalan dengan putusan pengadilan ya bahwa AF ini hanya menunjukkan orang-orang yang suka nongkrong yang orang-orang kelompok motor yang dicurigai sebagai pelaku itu suka nongkrong di tempat tersebut. Nah, atas dasar itu kemudian ayahnya Muhammad Rizky atau Pak Rudiana itu langsung mengamankan pelaku. Setelah diamankan muncul 11 pelaku, kemudian tidak ada satupun ya dari 11 pelaku
8 yang sudah diputus itu tidak ada satupun mengarah ke ciri-ciri Peggy Setiawan. Setelah putus, 8 terdakwa kemudian menjalani hukuman 7 seumur hidup, 1 8 tahun, ya Bu. Kemudian ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Barat setelah rame dengan 3 DPO itu, Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan itu, terutama rambutnya keriting tinggal di Banjarwangun. Nah, lalu AF menghubungkan, setelah ditangkap, menghubungkan antara Peggy Setiawan dengan yang dia katakan, itu dapat kami patahkan, bukan karena sejak awal, kalau AF mengetahui Peggy Setiawan itu terlibat, mungkin AF sudah dituangkan keterangannya mengarah ke Peggy Setiawan. Baik. Itu. Jadi yang ini Peggy alias Peron saja, itu muncul bukan dari AF. AF itu hanya menginformasikan tempat saja, muncul dari keterangan para terdakwa lainnya, Bu. Itu. Baik. Terima kasih Bang Tony. Kita akan mau ke Bang Nasrul dulu untuk menganalisa ini. Baik. Bergantian dulu ya Bang ya. Bang Nasrul, kalau kita lihat kedudukan kesaksian dari AF ini seberapa kuat. Kalau kita lihat tadi dulu pada saat persidangan hanya diikuti pernyataannya. Pada saat ini kemudian muncul kembali. Nah, bagaimana kemudian kedudukan itu, Bang? Jadi gini, saya ingin mengatakan bahwa pertama, pra-peradilan itu boleh saja diajukan. Tetapi dalam kasus yang seperti ini, tadi yang disampaikan oleh rekan Tony, agak sulit hakim pra-peradilan mengabulkan. Ini kan gini, yang mau pra-peradilankan mengenai apa? Apakah cara penangkapan, tata cara dan prosedur penangkapan, tata cara dan prosedur penahanan, atau tata cara prosedur penetapan seorang tersangka? Itu harus dibedakan, tidak bisa disatukan. Tidak, kan itu semua bisa diperadilankan dari masing-masing poin. Bisa sekaligus semua kan. Nah, persoalannya adalah kalau terkait tidak cukup bukti untuk menetapkan seorang tersangka, itu yang diperadilankan, maka kan tadi ada keterangan yang disampaikan oleh rekan Tony itu bahwa kan ada saksi-saksi lain. Ya, yang melihat Peggy tidak di Cirebon. Ya, dalam sistem peradilan kita itu sudah masuk tahap pembuktian di persidangan nanti. Bukan di pra-peradilan. Ya, boleh saja kalau memang bisa dibuktikan di depan hakim pra-peradilan bahwa ketika ditetapkan sebagai tersangka tidak cukup bukti. Nah, misalnya kalau sudah ada 2 orang saksi atau ada keterangan ahli atau dikaitkan dengan alat bukti lain, dari sisi penyidik cukup bukti. Hakim cenderung menganggap ya sudah cukup bukti. Yang dalil Anda kemukakan itu adalah nanti dalil pembuktian di depan sidang pengadilan. Anda punya hak mengajukan saksi-saksi yang memberatkan dan meringankan. Nah, sekarang sebenarnya kalau saya melihat, maaf Pak Benny ya, mungkin ini ranah Bapak yang ngomong ya, ada ruang sebenarnya dari masyarakat yang telah ditetapkan oleh sistem hukum kita, sebenarnya tim penyidik, tim penasihat hukum bisa melaporkan juga kepada Wasidik. Laporan atas penanganan penyidikan ini untuk digelar di dalam internal kepolisian terlebih dahulu. Situ ada Propam, ada Irwasda, kan kalau ini di Polda, kemudian ada bidang hukum, Bidkum ya, ada tim resersenya, ada ahli yang dihadirkan. Ini bagaimana nanti digelar di situ. Walaupun nanti kalau penyidik menganggap kami kan ya, bisa jalan terus. Saya beriringan kan, dalam arti persidangan Peggy tetap berjalan, kemudian di internal Polri juga tetap berjalan. Maksud saya begini, proses kalau misalnya kita anggap ada pelanggaran-pelanggaran dalam penyidikan ini dan tidak cukup bukti, digelar secara internal, kita warga masyarakat bisa minta kepada kepolisian, coba Wirwasidik periksa ini. Ini no case. Baiknya sebelum persidangan justru ya? Sebelum persidangan, tahap-tahap ini bisa juga. Pra-peradilan juga hak hukum, boleh diajukan. Tetapi kalau menurut hemat saya, pra-peradilan kurang efektif. Ya, biarkan polisi secara bertempur internal dulu, karena ada tim-tim yang akan mengolah. Saya berkali-kali saya melihat di dalam Wirwasidik itu sangat tajam perdebatan dan diskusinya. Itu satu. Yang kedua, inilah kesalahan dan satu-satunya negara di dunia dalam penegakan hukum yang hancur berantakan Indonesia, termasuk mental-mental aparat penegak hukum. Kenapa saya katakan seperti itu? Tidak ada negara di dunia manapun dalam penegakan hukum yang beradab sekarang ini
ada upaya menghalang-halangi kehadiran advokat di semua tahap pemeriksaan. Nah, di Indonesia kalau tahap pemeriksaan seorang saksi nggak boleh didampingi. Ada aparat penegak hukum yang seperti itu. Apalagi tahap penyelidikan. Nah, padahal ketentuan hukum secara internasional, ya, walaupun tidak ada hukum pidana internasional, tapi kalau kita buat perbandingan dengan berbagai negara, setiap orang dalam setiap tingkat pemeriksaan berhak didampingi oleh seorang atau lebih pengacara. Nah, sekarang maaf ya, yang sudah sering terjadi ya di kepolisian dan di kejaksaan, termasuk TKPK sekarang. Makanya kadang-kadang kita lihat ya, begitu Tom ditangkap, ya orang tidak boleh didampingi dulu. Baru setelah 1 kali 24 jam baru boleh didampingi. Kenapa? Padahal haknya dia itu. Nah, maka dalam pelanggaran hukum, dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, ya model-model seperti ini. Ditambah lagi ini, ya saya ingin katakan bahwa kita sering sekali mengalami, tadi Pak Benny sudah menyinggung sedikit. BAP sudah diperiksa, ada saksi-saksi di depan sidang, tidak dihadirkan oleh saksi oleh penuntut umum. Karena apa? Begitu dipelajari BAP oleh penuntut umum, justru meringankan terdakwa. Nah, akhirnya tidak dihadirkan. Cilakanya, kita mau menghadirkan nanti, kita tidak punya kuasa untuk menghadirkan dia kalau dia tidak mau. Nah, padahal ini menguntungkan. Nah, seharusnya semua saksi yang sudah diperiksa di depan dihadirkan oleh penuntut umum. Ngapain negara buang-buang uang periksa sedemikian rupa sekian banyak fotokopi? Kalau menguntungkan tidak dihadirkan, itu karena mereka sebagai pihak, bukan lagi penegak hukum. Kalau tampil jaksa penuntut umum di ruang sidang sebagai pihak yang harus memenangkan pertandingan, bukan penegak hukum mencari kebenaran keadilan, ya begini. Banyak catatan dari Bang Nasrullah, nanti ditanggapi oleh Pak Benny juga seperti apa ya Pak ya. Kita akan hadirkan saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kalau mengutip pernyataan dari Bang Nasrullah ini, sebenarnya kalau untuk sisi Peggy ya, selain juga pra-peradilan dilakukan, tapi ternyata juga masih ada ranah lain yang bisa dilakukan begitu ya, ke Wasidik ya kalau tidak salah. Wasidik. Nah, itu sebenarnya upaya itu bisa dilakukan ya Pak Benny ya? Dan pihak kepolisian nanti kalaupun ada permohonan dari pihak Peggy bisa melakukan itu sebelum adanya persidangan? Ya, pertama tentunya perlu kami sampaikan bahwa seorang penyidik ketika menangani perkara, untuk naik dari penyelidikan ke penyidikan itu didahului gelar. Kemudian untuk penetapan tersangka didahului gelar. Nah, dalam gelar tersebut dihadiri dari, kalau di Mabes Polri ya, itu dari Wasidik ada, kemudian dari Bitkum ada, dari Propam ada, dari Irwasum ada. Ini konteksnya adalah nanti kalau Wasidik memang bicara masalah bagaimana teknis pembuktiannya dan sebagainya. Tetapi Propam ini bicara masalah ada nggak pelanggaran etik, disiplin dan sebagainya. Kemudian dari Irwasum itu juga menyangkut masalah prosedur, masalah SOP yang dilakukan. Nah, forum itu sudah ada. Nah, dalam konteks ini seandainya dari pihak lawyer menyampaikan keberatan dan sebagainya, dari sisi mana? Kalau sisi ini ada pelanggaran etik di kasus yang lama, itu kalau tidak salah dilaporkan. Kayak di penanganan 2016 ya? Ya, itu kemudian diproses. Kemudian kalau dilihat ini, wah ini buktinya nggak kuat ini apa namanya, asal-asalan dan sebagainya misalkan. Nah, itu nanti Wasidik yang akan menilai nanti. Bitkum nanti dari sisi hukumnya ya, apakah ini memenuhi unsur pidana yang disangkakan dan sebagainya. Nah, ketika seorang pengacara merasa keberatan ini dan sebagainya, bisa bersurat untuk minta dilakukan gelar. Dalam hal ini nanti dari pihak kepolisian, dari pihak Wasidik ini akan mempertimbangkan konteksnya tuh begini. Ketika penyidikan sedang berjalan, ini kan bicara masalah adu bukti, adu argumentasi. Bagaimana kalau pihak tersangka untuk bisa lolos, bagaimana caranya ada sendiri. Sementara pihak penyidik bagaimana pembuktian bisa cepat selesai, kemudian biarlah nanti diuji di pengadilan.
Nah, ketika sedang ya ongoing proses penyidikan ini ada hal-hal yang tidak boleh disampaikan. Nah, ini tentunya penyidik akan mempertimbangkan. Artinya tidak wajib untuk menerima permohonan itu? Iya. Sampai? Nah, bentuk transparansi memang penyidik di samping gelar internal, kami pun sering diundang. Kami pengawas eksternal untuk memastikan transparansi, maka dari eksternal diundang juga. Bahkan kadang dari kementerian lembaga lain yang terkait, Kementerian PPPA, kalau menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian dari Komnas Perempuan dan sebagainya juga diundang. Itu wujud transparansi yang dilakukan oleh penyidik. Apakah ini juga menjadi satu strategi dari pihak kuasa hukum Peggy? Saya dan tambahkan saksi? sedikit saja. Oke, silakan. Yang terkait Pak Beni ini. Jadi gini, dalam gelar yang wasidik tadi, pengawasan penyidik selain yang lengkap. Jadi gini, ada gelar internal peningkatan perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Kemudian penyidikan, setelah penyidikan penetapan tersangka internal, bukan permintaan para pihak. Tapi ada juga gelar permintaan para pihak. Ya, digelar semua. Setelah pembahasan bla 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 di dalam terjadi perdebatan antara pemohon dan termohon dalam pengawasan tersebut, nanti para pihak tersangka dan para penasihat hukum, terlapor atau korban keluar dari ruang itu, mereka akan rapat internal membahas kesimpulannya apa. Jadi saya rasa lembaga ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh teman Tony tadi, ya. Nah, kalau nanti tidak diakui, tidak diterima permohonan, yang penting Anda sudah mengajukan, ya. Dan kes-kes seperti ini sulit untuk tidak dipertimbangkan. Kalaupun tidak dipertimbangkan, Anda sudah melakukan sebuah poin. Kita akan coba tanyakan ke Bang Tony. Bang Tony, apakah ini juga satu strategi dari pihak kuasa hukum untuk mengajukan gelar bersama begitu, sehingga kemudian bisa membuka lebih jelas lagi? Meskipun nantinya statusnya masih dalam pertimbangan. Bang Tony. Ya, saya sepakat dengan Pak Nasrullah. Jadi gelar perkara khusus ini adalah langkah awal ya untuk melihat bahwa penetapan tersangka itu dengan dua alat bukti yang cukup tidak. Saya setuju. Nah, makanya insya Allah ya kalau pra peradilan ini masih dibahas, mungkin saya akan dahulukan untuk pengajuan gelar perkara khusus di Karawasidik Bareskrim Polri, ya. Dan kami minta dilibatkan pihak-pihak maupun kami sendiri ya dari penasihat hukum. Kami ingin tahu apa yang menyebabkan klien kami, ya, Peggy Setiawan itu ditetapkan sebagai tersangka. Alasan kami ya jelas karena di DPO juga ciri-cirinya berbeda, ya, menetapkannya hanya berdasarkan keterangan dari AEP. Sementara AEP juga dalam putusan pengadilan waktu 2016 tidak pernah menyebut ya identitas mengarah kepada Peggy Setiawan maupun barang bukti sepeda motor Suzuki yang belakangan menurut AEP Peggy Setiawan melakukan tindak pidana itu menggunakan motor Suzuki Smash. Padahal dalam putusan pengadilan tahun 2016-2017 atas nama 8 terdakwa yang sudah menjalani hukuman itu ya, tidak 7 sepeda motor yang digunakan oleh 11 pelaku, tidak ada motor Suzuki Smash. Hanya dikatakan oleh AEP itu setelah Peggy Setiawan ditangkap. Memang sepeda motor Suzuki itu memang 3 hari setelah kejadian itu diambil oleh aparat dari rumahnya Ibu Peggy Setiawan. Akan tetapi sudah dipatahkan dalam putusan pengadilan hanya 7 sepeda motor, tidak ada motor Suzuki Smash. Itu oleh karenanya kami juga penasaran ya, ingin transparan, ingin dibuka ya, apa alat buktinya sehingga Peggy Setiawan ini ditetapkan sebagai tersangka. Maka saya sangat terima kasih ya, arahan Pak Tengku Nasrullah akan kami ajukan gelar perkara khusus di Karawasidik Bareskrim Mabes Polri. Baik, nanti saya mau ke Bang Nasrullah melihat tadi juga selain kesaksian yang dipertanyakan di tahun 2016 kenapa tidak dihadirkan di persidangan yakni AEP, tapi ternyata juga ada barang bukti yang diamankan pihak kepolisian saat itu, kemudian DPO yang berbeda ciri-cirinya dengan Peggy Setiawan yang saat ini diamankan. Seperti apa tanggapannya kita akan sambung lagi ya. Pak Beni juga saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Kembali lagi kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Bang Nasrullah. Kalau melihat dari sisi Peggy sendiri menyatakan bahwa tadi seperti DPO ini berbeda dengan sosok Peggy yang ditangkap saat ini. Kemudian kalau melihat saksi-saksi sendiri kan sebanyak-banyaknya saksi kan nilainya hanya 1 begitu ya Bang. Ya. Bagaimana menyoroti ini? Jadi gini, kalau sebanyak-banyaknya saksi dibilang 1 tidak, nilai buktinya. Karena apa? Kalau antara saksi satu dengan saksi lain keterangannya saling bersesuaian, itu ditemukan alat bukti lain, yaitu petunjuk. Jadi cuman petunjuk ini hanya diperoleh di ruang sidang oleh hakim. Dulu disebutnya Mas HR itu hasil pengamatan hakim. Nah, terus sekarang di KUHP kita yang baru itu petunjuk. Jadi ada 5 alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, petunjuk ini hakim yang memperoleh. Nah, hanya saja kalau satu saksi tidak ada alat bukti lain, itulah yang dikatakan unus testis. Yang satu bukti belum cukup untuk membuktikan orang. Tapi kalau ada 2 atau lebih yang keterangannya saling bersesuaian, diperoleh 1 alat bukti baru, yaitu petunjuk. Tapi keterangan saksi ini tidak bersesuaian antara yang satu dan yang lain. Begitu, kalau itu kan bisa saja nanti ada berkelompok saksi. Kelompok saksi yang mengatakan dia tidak ada di TKP, misalnya yang meringankan. Ada kelompok saksi yang ada di sini. Nah, tergantung nanti kepada keyakinan aparat penegak hukum. Biasanya di tahap penyidikan itu ketika ada keterangan-keterangan seperti itu tadi ya, dia akan dikonfrontir kalau memang keterangan sangat ekstrim dikonfrontir oleh Berarti saksi di tahun 2016 AEP harus dihadirkan, padahal di persidangan tahun 2016 tidak dihadirkan, kali ini harus? Haruslah, kalau sudah begini, kalau tidak dihadirkan, tidak didengar keterangannya. Karena begini, yang saya pahami di dalam tahap penyidikan, ya, begitu BAP dibunyi, seseorang yang dibunyikan di dalam BAP itu, nanti penyidik biasanya akan dengan cermat, ini orang ini disebut di sini. Kita akan minta keterangan dia lagi nanti. Makanya semua orang yang pernah disebut di dalam sebuah keterangan oleh seorang saksi atau tersangka biasanya akan diminta. Kalau tidak diminta, kalau menurut hemat saya penyebutannya kurang penyidiknya kurang cermat. Nah, masalahnya adalah sekarang hasil pemeriksaan oleh penyidik ini kan nanti akan ada pra penuntutan oleh kejaksaan. Berkasnya dikirim tahap pertama oleh penyidik kepada penuntut umum, dipelajari cukup apa tidak. Nah, sistem ini yang salah. Kenapa? Seharusnya sistem yang benar itu adalah sejak awal dimulai penyidikan sudah ada koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum. KUHP memang mengatur seperti itu, tapi dalam praktek tidak jalan. Baik. Ada arogansi kekuasaan. Penyidik bilang, tunggu aja nanti terima berkas kami selesaikan dulu. Penuntut umum juga bilang, periksa aja dulu penyidikan, nanti kirim berkas kami pelajari. Seharusnya itu sudah menyatu dari awal. Sehingga langkah-langkah penyidikan sudah sesuai dengan kepentingan jaksa penuntut umum yang akan membawa perkara itu ke pengadilan. Jangan ada lagi arogansi. Karena nanti siapa yang bawa perkara ke pengadilan? Bukan penyidik, penuntut umum. Kalau hasil penyidikannya tidak sesuai dengan kepentingan penuntut umum, makanya dalam praktek sering berkas saksi 70 orang. Di pengadilan yang dihadir 30 orang. Baik Bang, poinnya sudah kita tangkap. Baik, kita akan coba memantau dulu bagaimana kondisi di Polda Jabar, karena kabarnya hari ini akan ada sejumlah agenda pemeriksaan. Ada rekan kami, Cepi Kurnia yang berada di sana. Cepi, silakan. Baik, Apat dan Kamarati dan staf Komisi TV One, pagi ini saya sedang berada di lobi di Treskrimum Polda Jawa Barat, di mana memang hari ini terdapat beberapa agenda terkait dengan selain orang tua dari Peggy, ayah Peggy ya Rudi dan ibunya dijadwalkan akan kembali ke Mapolda Jawa Barat untuk menjenguk Peggy Setiawan yang berada di tahanan sementara Mapolda Jawa Barat. Mengingat pada tanggal 31 Mei 2024, kedua orang tua Peggy, Rudi dan ibunya tidak bisa menjenguk lantaran jadwal besok dari Peggy Setiawan sendiri itu pada Selasa dan Kamis. Jadi memang untuk agenda pemeriksaan selain adik dari Peggy Setiawan yaitu Robi, ada juga dari Yudi dan
Setiawan yang memang diajukan oleh Peggy Setiawan untuk menjadi saksi untuk meringankan yang memang pada saat kejadian 27 Agustus 2016 silam di Cirebon, pembunuhan Vina dan Eki, bahwa kedua saksi ini disinyalir akan menjadi saksi kunci Peggy Setiawan, bahwa Peggy Setiawan saat kejadian berada di Bandung, Jawa Barat. Sementara untuk agenda lain memang selain 3 saksi dari Peggy Setiawan, dijadwalkan ada Sakatata yang terpidana yang sudah bebas, yang dijadwalkan hari ini juga akan dilakukan pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat. Selain itu juga memang ada agenda, yaitu 64 pengacara dari Peggy Setiawan yang dijadwalkan hari ini, namun belum ada konfirmasi lagi hari ini atau besok akan meminta salinan BAP dari penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat yang selama ini memang belum diberikan kepada ke-64 pengacara Peggy Setiawan sendiri. Memang kemarin ada datang ke Mapolda Jawa Barat, yaitu petinggi dari Bareskrim Mabes Polri yang menemui Dirkrim Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan. Pertemuan itu berlangsung selama 2 jam. Namun saat keluar, petinggi dari Bareskrim Polri sendiri tidak menyebutkan atau mengungkapkan isi pertemuan tersebut dan langsung mengarah ke Jakarta. Jadi memang untuk rencana rekonstruksi sendiri kemarin sempat saya konfirmasi ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, belum ada surat permohonan rekonstruksi dari Mapolda Jawa Barat sendiri. Begitu Alfat dan Samarati. Baik, kita akan tunggu nanti agenda-agenda tersebut yang akan berlangsung pada hari ini di Polda Jawa Barat. Terima kasih Cepi Kurnia mengabarkan dari lokasi. Saya ingin ke Bang Tony RM untuk menanggapi mengenai agenda-agenda pada hari ini. Apa yang kemudian menjadi prioritas untuk agenda pemeriksaan pada hari ini, Bang Tony? Ya, Bang Tony? Ini nanti setelah kami mendampingi 2 saksi di Polda Jawa Barat, ya, 2 saksi ini juga orang yang ikut menyaksikan bahwa Peggy Setiawan itu bekerja di Bandung. Setelah selesai, langkah selanjutnya yang paling utama, kami akan mengajukan gelar perkara khusus ya di Karwasidik Bareskrim Polri, ya. Sesuai dengan pendapat Pak Tengku Nasrullah, memang saya sepakat, memang sejak awal juga saya merencanakan hal itu ya, upaya itu sebelum gugat pra peradilan. Karena gugat pra peradilan ini masih dirumuskan agar jangan sampai gugatan pra peradilan sia-sia ya. Nah, itu jadi langkah yang paling utama nanti kami akan melakukan gelar perkara khusus di Bareskrim di Karwasidik Bareskrim Polri. Gitu, Pak. Baik, saya mau ke Pak Beni. Pak Beni, kalau melihat ini kan juga masih prosesnya masih cukup panjang begitu Pak Beni. Nantinya dari Kompolnas sendiri sudah ada informasi terbaru, akankah ada saksi-saksi baru yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian? Selain kemarin juga sudah ada teman Vina Linda, kemudian juga dari pihak PGI juga. Ya, kami dari Kompolnas memantau terus proses penanganan kasus ini. Kami juga mengatur waktu untuk kapan saatnya turun untuk nanti menerima paparan. Itu bentuk transparansi ya. Kemudian nanti ketika ada agenda untuk rekonstruksi, kami juga akan diundang. Nah itu tentunya progres-progres itulah yang terus kami ikuti sambil kami nanti memantau sejauh mana penanganannya, kemudian adakah hal-hal yang perlu kita sampaikan berangkat dari masukan publik. Karena publik kan begitu antusias menyangkut penanganan kasus ini. Ya. Ada yang WA ke kami, ada yang menyampaikan info dan sebagainya. Ini kami komunikasikan langsung ke pihak Polda. Bang Nasrullah, ada catatan terakhir mungkin? Ya, dalam case ini saya mengambil satu pelajaran lain. Waktu ketika kita ramai membicarakan kenapa spermanya dulu tidak dilakukan DNA. Ya. Ini saya katakan bahwa memang kita publik gampang memintanya. Tapi ketika DNA diperiksa itu biaya, ya. Oleh karena itu negara harus segera ada kendala di situ untuk kepolisian? Iya, indeks biaya penanganan perkara, baik penyidikan maupun penuntutan. Yang kedua, saya ulang lagi, harus ada audit kinerja
dari Kapolri terhadap penyidik, dari Jaksa Agung terhadap tim penuntut umum, dari Mahkamah Agung terhadap majelis hakim yang menangani perkara ini. Nah, ke depan benahi unit-unit kerja di kepolisian. Mohon maaf sekali Pak Beni, yang selama ini sering kita mendengar melakukan tindak kekerasan. Saya tidak sebut namanya, tapi saya tahu unit kerja itu yang luar biasa melakukan tindak kekerasan di awal-awalnya. Benahi itu, kalau tidak akan terulang lagi peradilan sesat, obstruction of justice. Perbaiki sistem, jangan hanya berpangku pada satu kasus. Kasus yang ada, kasus Vina ini dijadikan modal untuk membenahi ke depan. Kalau tidak, masih begini saja kita lebih bodoh daripada kedelai. Keledai. Baik, terima kasih banyak Bang Nasrullah, kemudian juga Pak Beni dan juga Bang Tony sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Kita nantikan bagaimana ujung dari proses penyelidikan dan juga nanti persidangan kasus kematian Vina dan juga Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum. Selalu. Tony.